Oke, bijak. Saya mahasiswa dari Stikes Kota Sukabumi. Iya. Tujuan saya datang ke sini yaitu mau tanya-tanya ya Nek ya tentang Iya. kesehatan nenek. Iya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tentang status kesehatan nenek. Iya. Oke, waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Tempatnya di sini bagaimana Nenek, setuju? Setuju. Setuju. Baik, kalau gitu kita mulai ya Nek ya. Tanya dulu dari awal ya Nek ya. Iya. Oke, Nenek namanya siapa Nenek? Yunisi. Ira Yunisi. Umurnya 70 lebih 2. 72. Nenek sukunya asli suku apa? Oh, Indonesia. Nggak kayak Sunda, Betawi gitu. Oh, Betawi Jakarta. Betawi. Agamanya Islam Nenek ya. Iya. Oke. Nenek kalau penanggung jawab Nenek siapa di sini berarti? Enggak ada Nggak sendiri. ada. Paling anak yang di sana ya, Heeh. yang di jalur. Iya. Anak namanya siapa? Teh Hati. Umurnya tahu berapa tahun? 50 lebih meren saat ini. Tahun 65 aja. Tahun 65. Tahun 65 jadi 50 lebih ya. 50. Alamatnya di mana? Di Lumur situ. Nomor situ. Nomor situ RT RW-nya? Enggak tahu. Makanya di nomor situ ya Nek ya. Enggak tahu nih. Kalau Nenek, keluhan utama yang Nenek rasain sekarang itu apa? Pusing, Intinya yang paling dirasain sekarang itu pusingnya Nek ya. pusing, udah tahu dari darah tinggi, tahu dari lambung. Nanti kita cek ya Nek ya. Oke, terus kalau dari keluhan yang sekarang dirasain itu tadi pusing. Pusing, Selain itu pusingnya kayak gimana Nek rasanya? pusing aja gitu. Sekarang kelayangan atau gimana gitu? Enggak, kelayangan mah nggak pati bisa tidur gitu. Nggak bisa tidur. Terus udah kayak Kalau gitu? udah bangun teh ya, itu udah bangun gitu, udah tidur teh. Terus nggak bisa tidur lagi, Pak. Biar jam 1, biar jam 2 lagi. Jadi bangun pagi-pagi banget gitu ya Nek ya? Terus kalau misalkan udah bangun pagi-pagi banget itu masih bisa tidur lagi nggak nantinya? Enggak, sampai Enggak. sekarang juga enggak. Sampai Dan siang teh emang nggak bangun tahu aja. tidur siang sih. Enggak. Jarang gitu tidur Jarang, siangnya. enggak aja. Kalau Manyai mah kan siang suka tidur Iya. itu bisa. Nenek emang enggak ngantuk, enggak tidur, enggak ada gidi aja main. Iya. Tadi gidi emak. Nenek kalau pusingnya itu dirasain pas malam, pas jadi nggak bisa tidur. Heeh. Terus Terus kalau misalkan pusingnya itu pas nggak kerasanya pas lagi kayak gimana? lagi main aja gitu, udah gini gitu. Jadi dialihkan gitu ya? Dialihkan. Kalau ke rumah itu lagi gitu. Jadi bapak pikirannya ya Iya. banyak pikiran. Oke. Kalau Nenek punya riwayat kesehatan dulu nggak, kayak misalkan sakit apa gitu dulu? Dulu mah enggak, dulu mah cuman ini doang. Apa tuh namanya tuh mah gitu. Sakit mah. Kalau darah tinggi Nenek suka pernah dirasain ini dari tahun berapa? Enggak, baru sekarang udah Tahun tua. 2020? Udah Atau tua. mungkin dari tahun-tahun sebelumnya mungkin darah tingginya suka Enggak. naik gitu? Enggak. Tahun ini aja? Iya, Iya. nenek mah enggak pernah darah tinggi. Kalau dari keluarga ada yang punya penyakit sama nggak kayak Nenek? Hipertensi atau apa gitu? Ada mana? Kenapa? Mana? Sakit apa? Darah tinggi mana? Darah tinggi juga? Iya, mana mah darah tinggi. Kalau dari mama atau bapaknya Nenek? Bapak nenek mah enggak Enggak. ada. Nggak ada yang punya sakit gitu ya? Enggak, Cuma dari cuma Nenek itu. sama Nenek. Nah, Nenek ditensi dulu boleh? Boleh? Ganti dulu. Cuci tangan dulu ya Nek ya. Kita tensi dulu ya Nek ya. Nanti habis dilanjut ditanya-tanya lagi nggak apa-apa ya Nek? Enggak ada kerjaan. Tadi mah tuh masuk si Alesa, Cucu. anak Bimar. Cucu anak Bimar juga, namanya Alesa. Karena tadi
darahnya udah ditensi ya Nek ya, normal 120/80. Sekarang dites suhu dulu ya Nek ya. Hah? Dites suhu dulu, dikelek. Oh dikelek. Oh sakit aja Gitu. sambil dicek. Udah Nek. Udah. Oh, Jatuh. normal Nek. Normal. 36 36 apanya? suhunya, jadi nggak panas gitu. Enggak panas. Oke. Tanya-tanya lagi aja ya Nek ya. Bentar. Tanya apa sekarang? Ini Nek, kalau Nenek di sini suka ngapain aja sama tetangga, kalau misalkan suka kumpul-kumpul nggak gitu? Enggak. Suka ke itu aja ke tema. Kata Eti gitu. Ya kayak kalau misalkan harapan apa yang belum kecapai Nek, apa yang ingin dicapai gitu dari harapan? Ah nggak apa-apa nih, pengen baik aja. Pengen sehat gitu ya. Sehat. Intinya berarti sosialisasi Nenek sama keluarga baik, sama Iya. tetangga baik gitu ya Nek ya. Dan memang Anak-anak sama sehat. saudara di sini juga nggak ada apa Iya. sampai sekarang. Terus Nenek mau nanya tentang emosional Nenek. Nah, Kalau Nenek sekarang suka susah tidur kan ya tadi teh? heeh. Susah tidur. Kalau udah bangun susah tidur. Nenek suka ngerasa gelisah? Iya suka inget ke abah gitu. Suka. Yang udah gitu ya. Iya. Tapi nggak takut, kayak masih ada. Iya. Terus Nenek kadang suka nangis sendiri nggak sih kadang atau murung gitu? Nggak nangis mah, cuma Nggak. suka ngelamun. Suka ingat gitu ya. Nangis Nenek mah. suka kayak ngerasa khawatir nggak atau was-was gitu tentang apalah gitu? Oh, kalau ada apa-apa suka was-was. Kan lemah jantung. Kalau ada yang tuh kemarin bawa Uci ke kampak lagi kerja ngeliat nenek mah takut. Itu ngelihatnya nggak khawatir gitu. Itu suka gitu Pak. Terus Nenek kalau di sini kan kadang suka ada itu ya kayak ada pengajian gitu, acara apalah gitu ya. Suka berjemaah. Pengajian. Suka ikutan Nenek? Suka si Suka. Kidul. Di mana? Di Masjid Ngaji. Kidul? Iya. Di sini kalau Suka. kalau Sabtu ada, sekarang mah nggak ada nih. Iya belum. Terus kalau misalkan selain pengajian yang di kampung-kampung, kegiatan Nenek sehari-hari di rumah apa kayak misalkan sholat, ngaji atau apa gitu? Biasa aja sholat. Sholat, ngaji, Heeh. zikir suka. Suka di rumah. Kalau ngaji mah ini matanya nih pengen berobat buat nenek juga. Tapi kalau ngaji Nenek suka pakai kacamata? Kacamatanya ada juga, itu nggak belum beli, ada hilang di kebun. Ini Yang sampai pada sekarang belum ada gitu belum buat beli. gantinya. Ada juga punya abang nggak cocok. Tapi kalau misalkan ngaji nggak pakai kacamata masih bisa kelihatan? Nya itu nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Jadi buram gitu ya Nek ya? Buram. Kalau kegiatan hari-hari mah suka ke kebun, tadi tuh dapat pisang pada Iya. jatuh kan ke kebun gitu. Mm-mm. Kalau kesel gitu aja main. Iya. Nggak apa-apa, lebih bagus kayak gitu ya daripada diem terus. Diem di rumah mah itu inget ngelamun. Iya. Gitu, mending gitu. Tadi juga di Temar ngasuh si Alesa, Temarnya bebersih. Sekarang kan tadi udah ya, udah cerita tentang itu, udah dites yang lain-lain. Sekarang Neng mau ngetes ya kebiasaan Nenek dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tuh apa aja. Coba Nenek sebutin satu-satu dari bangun tidur sampai tidur lagi, kan sama makan, mandi. Bangun tidur ke air, Ya. mandi, Ya. terus sembahyang pagi, terus bebersih, sapu, ngepel gitu aja. Bersih-bersih dulu atau makan dulu? Enggak, makan mah belakangan. Nenek mah baru makan barusan jam berapa tuh? Makan mah jelek. Berarti habis bersih-bersih Nenek ngapain? Terus sapu, ngepel, terus kalau itu nyuci gitu. Kalau udah tadi lagi ada Neng tuh bersihin itu Iya. kandang. Udah gitu apa lagi Nenek? Terus main ke sana ke Temar. Ngobrol gitu Iya, ya. main. Habis itu apa lagi Nek? Sampai Pulang. tidurnya lagi? Enggak tidur. Enggak, maksudnya sampai malamnya gitu. Malamnya kerja.
duduk aja di situ sendiri nonton duduk TV. pindah dari kursi ke tempat tidur gitu ya, tempat ke tidur kamar. nggak mau tidur udah Ya. tidur di situ di bangku. Teh Iro udah kayak kali sendiri, nenek sendiri Sendiri. nggak ada yang Nah nenek, dari nenek bangun tidur kan ya, Mm-mm. kalau misalkan dari bangun tidur kan nenek tadi bilang nenek langsung ke air kayak misalkan buat mandi kayak Mandi. gitu. Heeh. Nah dari sini dari kamar ke kamar mandi kan jalan dulu. Iya, Nah ada hambatan nggak Nek dari jalan di tempat datar kayak gini? enggak Biasa aja jalannya? biasa. Nggak kayak kagok ngageleong atau Enggak, apa? Enggak. Terus kalau misalkan dari sini bolak balik ke kamar mandi, kalau misalkan nenek Oh, kalau pengen malam mah BAB, pengen kencing ya. gitu berapa bisa kali. nahan nggak? Oh, nggak bisa nahan hari nenek mah. Iya tapi maksudnya dari sini ke kamar mandi masih bisa nahan gitu, nggak Bisa, ngompol gitu. bisa enggak Nggak ngompol. pakai pempes nggak? Enggak pakai Alhamdulillah ya pempes. Nek ya. Iya, Iya. masih normal nenek mah udah. Di sini mah paling tua kali. Iya. Nggak apa-apa. Terus nenek kalau misalkan pas lagi mandi, dari misalkan buka baju, nyabun, nyiram, itu sendiri nggak dibantu? Enggak, sendiri. Iya. Cuman dingin pagi-pagi mah Iya, ya. pasti ya, Nek, ya. Air dingin mah dingin, apa ya lagi hujan aja ya. Iya. Nggak tahu mandi air hangat namanya. Kalau udahnya suka gerah. Jadi kebiasaan pakai air dingin. Iya, Abah juga kalau jam 1, jam berapa kalau mandi nggak pakai air panas kalau nggak dipaksa sama biasa pagi dingin gitu. gitu ya. Terus kalau misalkan gosok gigi, cuci muka, Heeh. sendiri juga? Oh, sendiri. Sendiri. Terus kalau misalnya udah mandi kan pakai baju tuh. Pakai baju kayak misalkan mancingin bajunya bisa sendiri? Ibu sendiri. Enggak kayak misalkan pas sengsel gitu enggak? Enggak. Suka Lurus baju gitu begini ya? blus gitu, Lurus baju aja. daster blus nggak kancingnya udah itu. Kalau misalkan dandannya nyisir, pakai Isi bedak, kayak bedak sendiri udah Nek? aja. Iya. Udah Nggak tua. dibantu intinya mah ya? Enggak ada yang bantu, udah tua juga. Dari sini nggak ada turun naik tangga, tapi kalau misalkan nenek naik turun tangga bisa? Bisa. Bisa. Masih bisa, ini sakit ini juga. Terus kan nenek tadi kalau udah mandi, udah pakai baju, langsung kalau siang itu bersih-bersih, Iya. nyapu ngepel olahraga Iya. lah gitu ya? Iya, olahraga. Olahraga. Nyapu Bisa ya, siang kan kadang kita suka lapar ya, udah bersih-bersih lapar, kan makan. Heeh. Nah makan minumnya sendiri nenek? Oh, Nggak sendiri. dibantu? Sendiri. Dari misalkan mulai ngambil piring, nyiapin nasi, makan, Iya, sampai cuci sendiri. piring sendiri? Enggak ada anak, sendiri Iya, aja. bisa ya Nek ya? Iya. Terus kalau misalkan malam nih, kan memang suka nonton TV tadi ya. Nah berpindah dari kamar ke kursi itu suka sendiri juga Sendiri. berarti? Iya. Bagus berarti ya nenek ya, nggak ada keluhan. Enggak ada keluhan. Cuman Sekarang itu aja kalau diem di rumah sendiri sih Pak. suka keinget gitu ya. Ya wajar lah, masih baru juga kan ya. Baru 100 lebih. Itu Manyai mah udah tahun-tahun juga dia mah takut masih. Nah kan nenek tadi kan kita udah ya ngelakuin kayak misalkan dari bangun tidur sampai tidur lagi, kegiatannya apa aja, dan ternyata hasilnya nenek mandiri tanpa Mandiri, dibantu ya sama tanpa. keluarga, semuanya masih bisa dilakuin sendiri. Selanjutnya Neng mau memeriksa tentang pengetahuan nenek ya. Tahu apa? Nah nenek tahu nggak sih sekarang tahun berapa? Sekarang tahun 2020 deh. Ya benar. Sekarang lagi musim apa? Musim hujan. Ya musim hujan. Kalau tanggalnya tahu nggak tanggal berapa? Tanggal 15. Tanggal 14 ya. Iya tanggal 14. Itu di sini. Harinya Ini hari Senin. hari Senin benar. Ya masih benar. Kalau bulannya tahu nggak? Apa Bulan ya? apa? Itu tuh nggak dilihat Februari. Nggak apa-apa. Desember. Bulan Desember ya. Nggak dilihat tuh sana. Nggak apa-apa. Kalau kita ini ada di negara apa sih Nek? Tahu nggak? Negara Indonesia. Oke, provinsinya Provinsi ya Betawi, Betawi, atau Jawa apa gitu. Betawi kali ini nama. Ini lagi ada di provinsi sini. apa? Di sini. Ya, provinsi apa? Apa ya? Jawa Sunda. Timur kah? Jawa apa? Ini Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Kabupatennya? Kabupaten Sukabumi. Sukabumi. Oke, kalau ini lagi di mana? Lagi di rumah. Ah, benar. Baru masih ingat ini. Iya. Cuman
tadi atas doang kayak nggak provinsi nggak ya. tahu nenek mah pan sekolahnya nggak atas dulu mah SD. Nana coba sebutin ya Nek ya. Neng ambil tiga barang terus Nana sama Neng sebutin dulu. Terus nanti Nenek ulangi ya. Ini meteran, ini balpen, ini buku. Coba sebutin lagi. Meteran, buku, balpen. Ya benar, benar semua. Terus sekarang kita ke hitungan. Hitung-hitungan boleh ya Nek ya. Kurangi-kurangian. Kurangin Coba Nenek kurangi dari 100, kurangi 6 berapa? 94. Oke, terus 94 kurangi 6? 94 kurangin 6 8. Ya, kurangi lagi 6? 8 kurang 6 82. Kurangi 6 lagi? 6 Marin. Oke, udah cukup ya. Kita lanjut lagi. Kan tadi Nek udah nyebutin 3 benda. Coba sekarang Anda sebutin ulang. Meteran, buku, Ya. balpen. Ya. Nah. Coba Nenek nunjuk 2 benda, nanti sama Nenek sebutin apa namanya. Ya. Kalau ini apa? Meja, Ya. Kalau itu? jam. Ya, benar. Sekolah nih. Iya, kayak sekolah ya Nek ya. Sekolah ya. Sekarang kita lanjut tes selanjutnya. Ikutin ya Nek ya. Misalkan ini di bawah, terus diambil, dilipat, simpan lagi. Nah, sok Nana ikutin di sini aja. Apa? Ikutin yang tadi udah disuruh. Di bawah Ya, diambil, sok. dilipat, Ya, lipatnya kayak gimana? begitu. Nah, terus digimanain lagi? Di sini. Ya, betul Nek. Ketawa. Sekarang kita lanjut lagi ke yang selanjutnya Nek ya. Nah, di sini kan ada kertas. Coba Nenek tulis kata-kata harapan Nenek yang pengen Nenek capai apa, atau kira-kiranya kalimat Nggak yang bisa, menyenangkan. nggak bisa nulisnya. Oh, nggak bisa nulis, nggak apa-apa. Ya Aku udah. Kita ini aja. Pia punya gambar. Nanti Nenek ikutin aja ya. gampang. Gampang kok. Ini persegi 5 namanya. Oh begitu. Nah, coba Nenek ikutin. Oh kayak rumah. Kayak rumah. Stop di sini aja. Gimana? Begini, Ya, begini, terus begini, ya. begini, terus gimana? Begini lagi. Salah ya? Ya, Salah. nggak apa-apa. Oke. Udah tua mah Selesai, begini. nggak apa-apa. Kurang. Nah, ini tadi tasnya udah selesai Nek ya. Sekarang ada tas selanjutnya. Apa? Nenek sekarang berdiri ya, nggak berdiri di sini. Boleh. Di tembok. Sebelah sini ya Nek. Nah, ini tasnya namanya tas FR. Gunanya yaitu untuk mengetahui resiko jatuh Nenek itu kayak gimana gitu ya Nek ya. Coba Jatuh. Nenek resiko jatuh. Jatuh. Jangan tahu resiko Nenek itu kayak gimana. Coba Nenek agak belakangan berdirinya. Gini, Sekarang tangannya lurusin, gini ke Gini. depan. gini. Nah, depan Neneknya lurusin. Oke. Sekarang stop dulu. Sekarang turunin dulu tangannya. Sekarang Nenek condongin badannya kayak begini. Terus Begini. tangannya sambil kayak gini ya Nek. Begini. Nah, kayak gitu. Kita ukur lagi. Oke. Dah. Udah cukup Nenek. Alhamdulillah. Enggak. Nah, Nenek tadi kan tesnya semua udah beres ya Nek ya. Kayak yang bertanya-tanya, sama tes sama diri juga. Iya. Sekarang mau ngelakuin pemeriksaan fisik. Tujuannya itu yaitu buat ngetahui keluhan Nenek, keluhan masalah kesehatan Nenek.
Kayak misalkan nanti tadi udah, sekarang kayak ngecek dari mata sampai ke kaki gitu ya Nek ya. Nek setuju? Dari mata Ya, dari kepala sampai ke kaki. ke kaki ya, nggak apa. Oke. Oke, Nenek kan tadi udah tesnya, sekarang kita lakuin pemeriksaan fisiknya dulu ya Nek ya. Cek dari kepala Neneknya dulu ya Nek ya. Dipegang maaf ya Nek. Nenek sakit nggak dipegang gini? Enggak, Dilihat dulu rambutnya boleh? Nggak usah dibuka nggak apa-apa. udah putih Nenek. Rambutnya udah putih, Tapi masih tebal Nek. tebal, keriting Nenek. Dari dulunya Dipegang dulu mukanya ya. Nggak ada yang bengkak Nek. enggak, Coba lihat matanya Nek, lihat tuh tulisannya. putih. Mana lihat ya. Silau nggak? Ini udah putih ya. Iya. Coba Nenek lihat dulu. Maaf. Iya. Maafin ya. Lihat tuh. Bersih Nek. Coba Nenek sekarang keluarin lidahnya. Udah ompong. Lidahnya iya bagus. Coba Non lihat giginya. Lagi. Nggak usah dikeluarin lidahnya. Udah mulai banyak yang ompong. ompong Nenek mau. Oke, sekarang lihat kupingnya Tinggal dulu ya. satu, Lihat kupingnya dulu. Buka aja. buka aja. Oh, ya udah. Tuh, ingat. Agak sedikit ada kotoran Nek. Ada. Suka dicolokin padahal mah masih ada ya. Iya nggak apa-apa. Coba saya cek airnya dulu Nek. Sakit nggak Nek? Enggak. Nggak. Flash dulu aja. Lambung. Nenek kalau misalkan diginiin sakit nggak? Enggak, panas. Enggak. Tapi nggak sakit diginiin. Enggak. Lambung. Coba di itu dulu ya. Begini dulu. Tapi nggak ada yang bengkak Nek. Enggak Sakit ada. nggak? Enggak, sakit. Maafin ya. Ini doang. Pegang. Perutnya aja ya. Perut. Maafin ya. Kata ayah juga nggak boleh makan sambal. Iya. Tapi Nenek suka makan sambal. Nggak makan Nah sambal itu nggak jadinya enak. kenapa? Mm-mm. Yang sakitnya belah mana Nek? Ini nih, Nah, belah sini. Tapi bukan di ulu hatinya, bukan, ya? bukan di Sininya. sini, di perut nih, sini. Belah sini sakit. Enggak, Ini aja sama yang belah mana Nenek? ini aja. Ini sakit, aja satu ya. gitu ya. Suka panas gitu. Coba Sini. didengarin dulu. Maaf Nek. Oke. Nenek minjem tangannya boleh? Boleh. Cek dulu ya Nek ya. Coba. Maaf. Dilihat dulu boleh Nek? Boleh. Asam urat kali ini tuh, bingkeng tuh, bingkeng. Suka Sakit? merengkel begini. Kalau lagi pegang piring takut jatuh. Coba lihat Nek. Uratnya tuh, Iya. bingkeng ya. Sakit nggak? Hah? Yang sakit yang ini mah. Kupingnya bersih. Bersih. Lihat tangannya satu lagi Nenek. Suka ke kebun, ke sawah Nenek. Tapi bersih kukunya. Sekarang mah enggak. Ya. Coba Nenek, sekarang
mau ditahan tangannya sama Pia. Nanti nenek lawan ya, dilihat kekuatannya kuat atau enggak. Ditahan. Sok nenek tangannya ke atasin. Gitu ya. Sok. Terus. 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 Nah, masih bisa, masih kuat. Lagi nak. Terus. 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 Bisa. Bebas kan ya tangannya. Mantap. Mantap. Udah tuh aja. Coba minjem kakinya boleh? Dilihat dulu. Nih, sakit bengkak. Tuh hitam. Oh, ini mah kayak kejedot gitu. Enggak, itu uratnya nih di dalam. Kalau habis sembahyang juga suka buru-buru itu bacaan. Sakit. Oh iya, maaf. yang Oh ya itu. kepencet. Jangan sih. Enggak, Nah, sekarang boleh diingat dulu. Berat badannya dulu. tadi udah ya. Sini. Beratnya 62. Oh, tadi 1 ya, naik 62. 62. Lupa. Naik 2 kilo. Nah, Nana kan tadi udah ya diukur berat badan, sekarang diukur tinggi badan dulu. Nana ingat. Nah, Nenek, pertanyaan ini udah selesai. Pemeriksaan fisik tadi udah selesai nih ya, yang cek dari kepala sampai kaki. Terus tensi yang lain-lain juga udah. Nah, mungkin dari sekarang buat hari ini udah cukup ya Nek ya, kayak gitu semuanya udah cukup. Oke, jadi sekarang mau ngelanjutin pertanyaan yang kemarin belum ditanyain. Apa? Nah, kan kebiasaan Nenek kayak misalkan makannya kemarin bilang Nenek itu kurang teratur. Ya, sekarang juga belum tuh. Udah jam berapa? Dari pagi Iya. belum makan? Belum. Baru minum. Kalau sekarang Nenek makannya suka sehari berapa kali? Hah? Ada sekali, ada 2 kali. Kenapa makannya kayak gitu? Naik. Kalau makan Penting suka sama itu apa? paling itu yang manis, kan asin gitu. Ada sayur-sayur enggak mah. Mie mah enggak pati Enggak. itu. Kalau sama kayak sambal gitu suka? Sambal, Daging sapi sama suka? bapak di salam juga. Jadi, Daging sapi kalau ada, kalau enggak mau beli. jadi intinya yang nggak dibolehin dimakan gitu. Sambal doang. Oh, iya. Nenek kan punya penyakit mah ya. Ya, Nenek tahu nggak panterangan buat orang yang punya penyakit mah itu apa yang nggak boleh dimakan? apa? Ya kacang panjang, Terus? kangkung, Oke. Jadi terus intinya mah yang timun. yang asem-asem gitu Yang ya. asem mah enggak doyan ini mah yang asem. Pan sini sakit. Iya, sakit mah ya nggak enak. Terus kalau Nenek tidur biasanya kalau malam suka dari jam berapa? Malamnya jam berapa ya? Masuk ke situ teh jam 10. Tapi nya rame aja, enggak tidur. Jadi puyeng gitu ya? Enggak tidur tahu jam 11 atau jam 12 tidurnya. Iya. Udah beresan itu aja. Nenek kalau punya penyakit mahnya ini dari kapan? Dari tahun berapa gitu Mas? Ingat nggak? Dari tahun berapa ya si Ujang tahun lahir 86. Oh, udah lama banget penyakit Udah mahnya. dari Saudi. Mah baru-barunya mah seueuh gitu mah. Jadi kena lambung sekarang. Nenek tahu penyakit mah itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Terus kayak cara pencegahannya gitu tahu nggak? Nggak tahu. Itu bangsa kacang, buncis, genjer gitu. Jadi jangan makan. Enggak dimakan. Asem. Enggak. Nenek Yang pedas doang nenek mah nggak bisa buang. Lagi di Saudi juga nggak boleh makan pedas ya lama. tetap dimakan gitu ya. Mafikois ya kata dulungan nggak bagus gitu ya. Dimakan aja. Suka nyumpet diumpetin di lemari baju cabai. Oh iya. Nenek kalau ke bapak atau ke petugas kesehatan kayak puskesmas kayak gitu, Nenek suka meriksain tentang mah Nenek nggak? Ah, Suka. suka. Katanya apa kata itunya perawatnya petugas? Udah
udah kronis. Udah kronis, udah lama banget ya. Udah lama, tahun 86. Terus disaraninnya apa? Saran Harus kayak gimana gitu baiknya sama orang kesehatannya? enggak, Jadi disuruh lupa apa lagi sama bapak? Lupa. lupa, udah tua. Nenek, apa sih keuntungan nenek pergi ke fasilitas kesehatan? Keuntungannya Ya, mendingan, jadi tahu gitu gimana ya. tapi sekarang mah jarang Jarang. istrinya boga jadinya. Mbak Nah juga suka ngajakin sini aja deket ya, nyadap itu tuh di gunung Uun apa tuh namanya lupa lagi, sebotol diminum. Terus nenek, kan nenek udah tahu ya kan misalkan cara pencegahannya harus kayak gimana. Terus kalau misalkan komplikasi, nanti kalau misalkan nggak ditanganin dari mah bakal kayak gimana itu tahu nggak? Panas Nenek sekarang ngerasa panas. sekarang mah enggak. Iya, nanti kalau misalkan nggak ditanganin jadi panas gitu. Terus Sama tadi pagi-pagi doang minum peroma. nenek kalau misalkan minum Lagi peroma jadi. tiap hari? Ada 2 hari baru tadi minum peroma. Minumnya tahu nggak pas kapan? Tadi pagi Sebelum atau sebelum sesudah makan. Kapan belum makan? Iya. Sekarang juga makan itu aja, ada kue dimakan. Habis makan peroma tak belum makan, sekarang udah jam 11 tuh. Jelek nenek mah tapi naik ya. Iya. Lagi Nenek kan tadi bilang kurang. tadi Nah, juga itu yang nyebabin apa asam lambungnya naik ya. sekarang belum lagi. Nah nenek mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi udah beres ya Nek ya. Nah untuk selanjutnya dia mau ngelakuin penyuluhan ngejelasin tentang mah itu apa kayak gitu. Tujuannya buat supaya nenek mengetahui tentang penyakit mah itu apa, cara penanganannya kayak gimana, Anterangannya. Iya. Mau sekarang aja Nek? Sekarang Boleh? aja. Di sini? Iya. Oke, kita ituin ya, kita penyuluhan sekarang. Nah, baik nenek, sesuai perjanjian kita tadi kan udah dikaji ya, udah ditanya-tanya tentang pengetahuan nenek tentang yang lain-lainnya. Nah didapatkan hasil ternyata nenek itu belum terlalu paham mengenai penyakit mah itu kayak gimana, penanganannya kayak gimana. Jadi di sini dia mau ngejelasin tentang penyakit mah itu kayak gimana. Nah Jadi nanti nenek tahu. iya, supaya lebih tahu lagi. Nah media yang Pia gunain ini di sini ada lembar balik sama juga ada leaflet. Nah nanti dalam penyampaiannya Pia menggunakan bahasa Indonesia, kadang ada bahasa Sundanya sedikit, nggak apa-apa Nek? Ya nggak apa-apa, tahu Indonesia. Iya. Ada orang Indonesia. Nah nanti materi yang mau dijelasin kayak di sini ada kayak dari mulai pengertian, tanda gejala, faktor yang mempengaruhi, pengaturan diet harus kayak gimana, sama pencegahannya. Iya. Oke. Sebelumnya Nana tahu nggak sih penyakit mah atau gastritis itu apa? Penyakit mah nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Jadi kita jelasin ya, Nana bisa baca di sini? Wah, matanya nih. Oke, kita bacain aja ya. Ya, bacain aja. Jadi intinya gastritis atau asam lambung itu yaitu suatu penyakit atau tingginya meningkatnya asam lambung. Akibatnya lambung menjadi kembung dan disertai rasa panas pada ulu hati. Nggak suka kayak gitu? Iya. Suka panas ya. Dan juga nyeri pada kepala atau pusing. Iya. Lambung juga dapat mengalami kerusakan karena proses peremasan yang terjadi terus-menerus selama hidup. Iya. Terutama pada saat lambung dalam kondisi kosong. Kalau misalnya kita lagi nggak makan kan kosong atau ya, jadi suka melilit. Nah kayak gitu. Jadi nanti tuh lambungnya bakalan lecet dan timbulnya luka kalau misalkan lambungnya lagi kosong kayak gitu. Oh begitu ya. Terus ada tanda dan gejala nih, tanda dan gejala dari penyakit mah atau gastritis. Nah di sini ada hilangnya nafsu makan, mual muntah, lalu nyeri perut
bagian atas dan juga merasa kenyang meskipun baru makan sedikit. Nana gitu. suka ngerasain kayak Iya, gitu. iya Suka sama. ngerasa kayak Sama. gimana? Kalau makan sedikit juga Udah kemung, kenyang, nggak gitu. turun ya gitu Iya. di sini. Nah, itu tanda gejala dari penyakit mah. Heeh, Sebelum dilanjut, apa Nana udah paham? udah Udah paham. Ada yang ingin ditanyakan dulu? ini kan enggak. Nggak ada. Oke, kita lanjut aja ya, Nak ya. Udah tahu gitu. Iya. Di sini ada faktor yang mempengaruhi. Jadi faktor yang mempengaruhinya salah satunya karena pola makannya yang tidak baik. Tidak teratur. Terus iya, karena stres atau karena kelelahan ya, kecapean Iya. kayak gitu. Terus sering mengkonsumsi makanan yang pedas. Nah, kayak yang Oh, tadi disebutin ya. Ya, tapi Nah, pedas itu juga bisa. nggak pedas, Iya, jangan sedikit lah. asal Sedikit. gitu. Terus kadar lemak yang tinggi seperti makan gorengan. Nah, itu harus dikurangi ya, Nak ya. Kurangi. Jangan banyak. Enggak dikurangi. Terus merokok juga Enggak bisa. rokok. Kopi enggak nih. Enggak, iya. Enggak Jangan lah. kopi. Lebih baik minum susu ya, Nak ya. Susu Sehat. enggak doyan ini mah. Enggak doyan. Air teh aja. Teh celup digulain Nana dah. kalau misalkan minum susu suka alergi enggak? Enggak tuh minum susu. Enggak, pokoknya Nggak enggak suka doyan. gitu ya. Iya. Kita lanjut lagi, Nek. Heeh. Di sini ada pengaturan diet. Nah, jadi kan Nana punya penyakit mah. Ya. Nah, disaranin Nana itu perbanyak makanan-makanan yang mengandung serat tinggi seperti buah apel. Intinya makan buah-buahan sama sayur-sayuran, Iya. sayur wortel kayak gitu. Sayur bayam, Mm-mm. sayur katu. Iya, udah kayak gitu teh makan yang rendah lemak seperti ikan. Nah, Ikan itu juga jarang, boleh. jarang. Ikan basah mah jarang ini mah. Jarang. Nah, Iya. ini tuh yang boleh ya, Nak ya, yang boleh Nana makan kayak ikan, Ikan kayak boleh. sayuran, buah-buahan. Ikan asin juga. Kan asin kurangi, nanti kan bisa kena itu hipertensinya, kan Nana punya hipertensi juga ya. Bukan asin-asin gitu, asin cuek yang nggak pakai asin. Oh, iya. Udah kayak gitu pencegahan supaya enggak asam lambung itu naik ya intinya kayak gitu ya. Seperti yang pertama itu tidak merokok. Ya. Udah kayak gitu ubah Jangan pola merokok. makan. Nah, ubah pola makan di sini dianjurkan Nenek tuh makannya lebih sering. Misalkan awalnya Nenek kan 3 kali misalkan ya, sehari 3 kali makan. Nah, kalau bisa makannya jadi lebih sering lagi kan, misalkan 5 sampai 6 kali tapi sedikit-sedikit. Jangan belum. jangan sekali makan langsung banyak, Iya. sedikit-sedikit aja tapi sering kayak gitu. Ya, kalau misalkan nanti Nenek perutnya terlalu kenyang ya sekaligus makan kayak gitu, Jadi kemung. nanti isi lambungnya penuh, terus Kemung. asam lambungnya naik, nggak enak, nanti kayak kembung gitu nggak enak jadinya kayak gitu. Jarang main. Terus kurangi kopi, Iya. makanan pedas kayak gitu jangan, karena bisa menyebabkan nyeri pada ulu hati. Iya. Pedas sedikit. Iya. Nggak tahu nyamel, suka beli obat di warung ya. Yang itu kecil, paling itu 2 kali, itu 2 hari segitu juga. Iya. Kalau itu bangsa seblak itu nggak doyan nenek mau Jangan pedas. ya, kan punya penyakit mah. Doyan pedas tapi nggak pedas bisa. Udah kayak gitu di sini ada kurangi berat badan, Nek. Berat badan sekarang berat ya. Karena kalau misalkan lebih terlalu berat, nanti bisa mengalami kondisi lambung yang meradang. Akibatnya teh bakal isi lambungnya tuh naik gitu ya, penuh, nantinya keluar. Jadi Gitu. muntah. Iya. Selanjutnya di sini ada hindari konsumsi obat pereda nyeri tanpa pengawasan dokter. Mana kalau misalkan lagi nyeri suka Kalau masuk minum obat mah angin. enggak gitu. Obat mah Maksudnya obat nyeri. enggak, cuma kalau masuk angin dikerok aja sama Maria. Dikerok terus minum obat apa tuh antangin ya. Begitu. Intinya kalau misalkan jangan kalau misalkan kayak obat-obat keras kayak gitu jangan ya, jadi harus sesuai dengan perintah dokter. Iya, Jangan asal-asal minum kalau kita nggak tahu kan ya, takutnya nanti bahaya. bahaya. Iya. Selanjutnya di sini ada konsumsi makanan yang mengandung lemak sehat dan berprotein. Iya. Kayak misalkan kalau misalkan Nenek suka minum susu, boleh minum susu yang tanpa lemak kayak susu apa tuh namanya? Ya susu full cream kayak gitu ya. Udah telur organik. Terus kalau misalkan Nenek masak pakai minyak yang sehat, Iya, kayak minyak misalkan yang minyak kelapa, minyak sawit. Minyak yang di tempat. Iya, itu jangan Suka minyak beli yang begitu, keluar. yang 2 liter Iya, gitu. lebih Awet. sehat kayak gitu. Jadi kayak
konsumsi makanan kayak gitu, minyak yang kayak gitu tuh bisa membantu proses pencernaan. Iya. Jadi lebih gampang gitu dicerna di dalam perutnya. Hmm. Terus yang terakhir, Nana juga harus perhatikan posisi tidur. Posisi tidur. Iya. Nah, di sini tuh disarankan kalau untuk yang punya penyakit gastritis atau mah, itu bagusnya tidurnya dalam posisi miring ke sebelah kiri. Suka miring. Iya, Nenek pakai bantal yang lebih Iya. tinggi. Itu. Mana kayak gitu? Iya itu. Iya. Itu tinggi. Ada berapa biji? Itu 4. Soalnya kalau misalkan di tempat yang datar, nada yang terlentang, terus bantalnya nggak tinggi, nanti tuh si asam lambungnya tuh bisa mengalir ke kerongkongan, jadi nggak enak gitu ya rasanya tuh kayak gitu. Ini mah di situ sendiri. Iya. Itu mah kosong tuh. Ting. Nah, Nenek materinya semua udah beres dijelasin Iya. ya, Nek ya. Iya. Nah, gimana Nenek? Apa Nenek paham? Paham. Paham. Apa ada yang ingin ditanyakan dulu? Nanyakan Kalau apa dijelasin ya? apa? Nggak ada? Nggak Nggak ada. ada. Nah, Jadi sekarang mah kalau makan kudu makan pagi-pagi kali ya. Ntar kalau mau lagi gitu jangan. ya intinya kayak gitu ya, Nek ya. Jadi harus Terima dijaga pola kasih ya makan. Hari Bayi bilangin. Nah, Nenek kan tadi Nenek Aku udah berobat kan iya, kalau udah tahu. udah tahu Nek, ya. Nah, Jadi makanan dikurangi, iya, minyak-minyakan. gitu. Nah, Nenek udah kelihatan paham ya, alhamdulillah. Paham nenek mah. Sekarang mau nanya ya, Nek ya. Kan tadi udah dijelasin kayak dari misalkan pengertian sampai ke pencegahan, diet segala macam. Coba Nenek sebutin lagi cara mencegahnya kayak gimana atau diet. Oh, Diet. Harus Jangan apa makan aja? asam gitu ya. Makan yang lemak-lemak. Gitu. Terus makannya harus kayak gimana? Tadi yang Nenek sebutin? Makannya harus itu teratur kali Iya, ya. nah betul Nenek kayak gitu. Alhamdulillah Nenek udah paham. Nenek udah bisa ngedengerin dengan baik ya, Nek ya, bisa ngikutin dari awal sampai akhir. Iya. Nah, ini Nenek ada oleh-oleh buat Nenek nanti supaya Dibaca. Nenek bisa baca-baca lagi ya. Yang itu juga. Gede ini mah bisa tuh. Jadi supaya Nenek lebih paham lagi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya Nenek lupa bisa Udah baca-baca 2. lagi. Nah, Nenek kan tadi udah ya, Nek ya, penyuluhan, udah ditanya-tanya juga. Nah, selanjutnya dia mau ada tindakan keperawatan yang lain, yaitu memodifikasi ruangan. Jadi modifikasi ruangan itu yaitu ngasih tahu ke Nenek gimana sih gitu kan, Nenek nggak pakai kacamata, penglihatannya juga kurang jelas ya, Nek Nenek ya. mah pengen berobat mata nih. Iya. Nah, jadi ya di sini mau ngasih tahu gimana sih caranya supaya kalau misalkan malam kayak gimana supaya Nenek gak jatuh gitu ya. Sekarang mah pada terang. Kalau nggak gelap. Mau sekarang aja atau gimana? Saya sekarang aja. Sekarang aja langsung di sini? Langsung. Ya. Biar neng nggak itu Iya. banyak kerjaan. Iya, alhamdulillah. Tempatnya di sini, waktunya sekitar kurang lebih 15 menit. Iya. Kita mulai aja, bagaimana Nenek sedia? Dia. Oke, jadi kita jelasin Nenek ya. Kan Nenek pas kemarin dicek ya, Iya. matanya agak sedikit kurang jelas gitu ya kalau ngeliat. Yang ini. Iya. Terus kalau misalkan baca tanpa kacamata nggak bisa. Ngelihat kalau misalkan ngelihat orang dari punya jauh abah nggak ada bisa. tapi nggak Nggak cocok. cocok ya. Iya. Nah, jadi kan kalau misalkan orang yang udah ini ya, udah kayak Udah Nenek, tua. ya udah gitu penglihatannya kurang tanpa pakai kacamata kan takutnya gimana ya kalau misalkan lagi gelap kayak gitu. Nah, jadi kalau bisa pas malam itu dinyalain lampunya. Jadi kalau misalkan Nenek mau ke air mau gimana kan nggak gelap ya. Kalau misalkan gelap kan Kalau takut lampu gimana mah dinyalain semua kalau Iya. malam mah kalau dinyalain. Iya. Bagusnya. semua. Iya. Kalau Terus? tidur dimatiin nenek mah. Nanti kalau misalkan ada rezeki, misalkan ada kacamata pakai ya, Nek ya. Ya, Jadi supaya Nenek bisa baca lagi, ngelihatnya itu jelas dokter lagi. periksa dokter Iya. dulu. Namanya udah semua udah bagus, Iya. penglihatan Nenek juga kalau misalkan siang bagus, kalau dinyalain, Iya. mungkin udah kayak gitu ya, Nek Iya, ya. terang. Alhamdulillah. Selanjutnya Nenek kan Nenek kemarin udah dikaji ya kayak misalkan keseimbangan Nenek itu kayak gimana, jalanan juga kayak gimana, ternyata hasilnya bagus ya, Nenek masih bisa ngelakuin semua kegiatan Iya, sendiri. ini tahu sendiri ya. Iya, dari Nyuci mulai- banyak. Iya,
dari bangun tidur sampai tidur lagi sendiri, Sendiri. jalan juga mesti lancar, Iya. seimbang, Iya. kayak gitu ya Nek, nggak ada masalah. Enggak ke kebun. Iya. Nah, ya cuma mau ngasih tahu aja supaya ya berhubung dengan usia juga ya Nek, ya. Jadi usia nenek kita udah lanjut. walaupun jalannya masih bagus, masih lancar lah gitu ya, nggak ada masalah, tetap harus hati-hati. Soalnya kalau misalkan apalagi di tempat yang licin ya Iya. harus hati-hati karena gak nyaman, jadi harus lebih hati-hati aja ya Nek, ya, Iya. supaya nggak jatuh. Seperti nggak jatuh kita ya nggak Iya, celaka. nggak jatuh. Soalnya kan kalau misalkan udah tua kan lebih gampang kayak patah tulang lah, apalah jadi keropos lah gitu ya kalau udah tua mah kayak gitu. Soalnya mah harus hati-hati kalau misalkan licin. Iya. Terus juga nenek kan suka ngelakuin banyak kegiatan, jangan Iya. terlalu capek Iya. kayak gitu. Hmm. Supaya nggak stres, supaya Si Tadi. itu Temar juga, mama jangan capek-capek. iya, supaya asam sekarang. lambungnya juga nggak naik kan ya, punya penyakit mah penyakit hipertensi gitu. Udah kronis kata. Iya. Jadi harus menyeimbangkan antara kegiatan, Iya. istirahat, makan, harus Cuma nenek seimbang mah gitu mata aja. doang gitu. Iya. Mata doang ini yang lambung mah nggak berapa, ada pusing, ada iya. Terus Mata. kalau misalkan lagi nonton TV jangan terlalu dekat ya, Enggak di situ tuh di Iya. kursi, suka di kan kursi. radiasi gitu. Nah, nenek mungkin kegiatan hari ini cukup sampai di sini dulu ya Nak Iya. ya. Nanti via kesini lagi, mungkin kayak Nancy lagi, kayak tadi, kayak Kapan? evaluasi besok Besok. ya. Iya. Mengevaluasi semua kegiatan yang udah kita lakuin, Heeh. dilihat nenek kayak gimana perkembangannya terakhir Iya. kali. Iya. Besok mau jam berapa nenek? Jam berapa aja? Bebas Besok mah nggak banget. nyuci kali. Iya. Sekarang nyuci. Besok mungkin sekitar jam 11-an Iya. lagi ya Ini kayak jam hari ini. hari ini jam berapa nih? Jam 11 sekarang sampai jam 12. Iya. Besok jam 11 kesini lagi mengevaluasi semua hasil kegiatan udah kita lakuin semua. Heeh. Kalau gitu kita pamit dulu. Iya. Assalamualaikum nenek. Waalaikumsalam. Assalamualaikum nenek. Waalaikumsalam. Nenek sesuai dengan perjanjian kemarin dia Ya. datang lagi ke sini mau ngelakuin tindakan keperawatan. Ya. Sesuai dengan hasil kajian kan nenek kemarin bilang kayak nyeri gitu ya, terus pegal juga. Heeh. Nah di sini Pia mau ngelakuin tindakan relaksasi napas dalam. Tindakan relaksasi napas dalam itu tujuannya supaya apa namanya nenek itu lebih nyaman, nyerinya berkurang kayak gitu. Dilakuinnya mau sekarang nggak apa-apa nenek? Enggak, Apa-apa. napasnya di ini. Iya. Waktunya sekitar 5-10 menit. Tempatnya di sini bagaimana nenek? Iya, sini. Oke, kita mulai nih ya. Nah nanti jadi setiap kali nenek ngerasa sakit, ngerasa pegal, supaya nenek ngerasa nyaman, caranya dengan melakukan relaksasi napas dalam. Nah jadi atur posisi nenek senyaman mungkin, misalkan lagi duduk nih nyender, nyaman. Udah kali itu nenek tarik napas, tarik Gitu. napas, terus tahan 1, 2, 3, keluarin. Nah tadi ya, coba sekarang tarik napas, tahan 1, 2, 3, buang. Tariknya dari hidung, keluarin dari mulut ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, buang. Gitu ya. Sah lagi. Sah. Tarik nafas. Tahan. 1, 2, 3, buang. Buang. Nah, jadi nanti setiap kali nenek ngerasa nyeri, ngerasa pegel, supaya nenek ngerasa lebih nyaman, bisa ngelakuin itu. Iya. Gimana nenek? Setelah dilakuin relaksasi napas dalam tadi rasanya Lega. lega ya, jadi rasa lebih enak kayak gitu. Nah terus ada lagi nek, kan nenek juga ngerasa nyeri. Nah selain relaksasi napas dalam tadi ada cara lain, terapi aktivitas namanya. Apa? Nah jadi kan nenek kemarin bilang suka kayak ngobrol atau aktivitas apalah gitu ya sama tetangga. Nah itu bisa, jadi kalau misalnya nenek nyeri bisa teralihkan rasa nyerinya. Hilang. Iya, hilang. Kayak misalkan apa yang suka nenek lakuin, misalkan nonton TV, baca, zikir, itu bisa jadi mengalihkan rasa nyerinya. Nenek juga kalau lagi kembung tuh ya, ya, begini aja. ya gitu Napas. bisa. Jadi kempes. Biar rileks gitu otot-ototnya juga. Nah selain itu nenek ada lagi kompres hangat. Nenek tahu kompres hangat?
Dikompres pakai air hangat ya. nggak pernah nenek mah. Nah itu bisa juga nek, jadi kalau misalkan nenek Kalau kayak abah mah dulu pegel-pegel, kalau lagi ngap gitu ambil air panas di karena botol ya hangat di sini gitu. nah itu juga bisa nenek Bisa, dilakuin ya. ya, kayak bisa buat pegel dikompres aja Iya, gitu. suruh teteh juga suka begitu. Kayak gitu enak coba nanti saya lebih relax. Suka di botol Iya kayak gini gitu. hangat. Nah kayak gitu nenek kan udah ngerti ya kayak Iya gitu. ngerti itu juga dibaca Iya. kelas yang kemarin tuh nggak tahu. Nah, bisa. Terus selain itu kan nenek punya penyakit mah juga ya. Iya. Nah setiap pagi setiap belum makan selalu ya minum obatnya. Iya itu obat mah supaya enggak sakit mahnya gitu ya, supaya enak lah perutnya kayak gitu nenek. Nah bagaimana nenek setelah kita berbincang-bincang tadi, setelah dilakuin praktek relasi pernapas dalam senang lainnya gimana? Paham? paham. Oke kalau gitu. Nah selanjutnya setelah ini kita mau ngelakuin tindakan keperawatan yang lain, yaitu apa ya namanya, latihan supaya kan nenek suka tidurnya nggak teratur. Nah bagaimana caranya supaya tidurnya teratur supaya enak, kita kasih tahu sekarang bagaimana nenek. Iya. Oke. Kalau teratur tidur. Tempatnya di sini, waktunya kurang lebih sama ya nenek kayak tadi. Nah kita langsung aja nenek. Nah di sini tuh ada caranya, kayak misalkan mengatur atau memodifikasi lingkungan kayak kemarin. Jadi intinya buat lingkungan senyaman mungkin supaya nenek itu enak tidurnya. Kayak misalkan tempat tidur atur senyaman mungkin, aturlah pokoknya serapi mungkin, seenak mungkin, bantalnya kayak gimana. Terus kan kadang kalau misalkan orang yang susah tidur karena kebanyakan tuh karena lampu, karena terang gitu ya. Enggak nenek mah digelapin. Oh iya suka digelapin. Iya, ini aja yang terang. Iya. Satu. Jadi kalau misalkan tidur dengan keadaan lampu dimatiin kan lebih nyaman ya. Iya. Lebih enak tidurnya. Enggak silo gitu. Iya nggak silau. Udah kayak gitu otaknya juga bisa istirahat kalau misalkan lampunya. Tapi kalau berisik mah nggak bisa. Nah bisa ya. Di situ deket dangdutan. Iya. Ramai aja sih. Udah kayak gitu kalau misalkan sekiranya panas atau gimana caranya supaya enggak panas, kan misalkan lagi gerah nih nenek pakai selimut, buka dulu selimutnya, pakai baju yang tipis jadi supaya tidurnya enak gitu. Udah kayak gitu. Nah sebelum tidur kalau misalkan sekiranya nenek adalah pikiran-pikiran yang bikin nenek stres, nah nenek lakuin kayak tadi, distraksi jadi mengalihkan. Kayak misalkan berzikir. Iya, nenek mah suka baca-baca ayat kursi baca-baca, gitu. Kayak gitu. Kalau mau tidur suka apa aja gitu. Ya itu juga kadang-kadang kalau misalkan kita sering-sering baca kayak gitu, malah jadi ngantuk kan ya, enak lah ke kitanya baca-baca. Nggak terasa gitu. ya. Gitu ya kayak gitu. Nenek mah nggak ketinggalan ayat kursi berapa. Terus nenek kalau misalkan siang suka tidur? Enggak. Terus kan nenek kemarin bilang ya, nenek itu tidur malamnya kadang suka keganggu. Iya, Udah kayak gitu kalau misalkan bangun misalkan jam 2 malam nggak bisa tidur lagi sampai pagi sampai siang. Nah kalau bisa untuk mengganti jam tidur malamnya, nenek tidur siang 1 jam 2 jam kan lumayan lah supaya nenek segar gitu badannya. Nggak bisa nenek malah puyeng. Tidur biar itu duduk itu kan pagi-pagi bangun udah beres itu ayam, marah ayam banyak ayam nenek tuh kandang. Jadi untuk cara biar nggak kayak gitu lagi, atur nenek antara kegiatan sama jam istirahat, jadi jangan terlalu kecapean. Itu kayak tadi nenek mah capek tuh, udah capek udah ngarit. Soalnya kalau misalkan kecapean terus tidurnya kurang, nanti ngaruh ke kesehatannya nenek. Jadi biasain lah dari sekarang gitu ya tidurnya misalkan dari jam 10 malam atau jam 9 malam, bangunnya jam 5 pagi, biasain ya dirutinin kayak gitu. Dulu mah lagi ada abah sudah begitu tidur, tapi suka keganggu pan minta obat ya. Kalau udah bangun dia nggak bisa tidur lagi. Kayak tadi aja kayak misalkan zikir kayak gitu atau apalah gitu supaya nenek bisa tidur. Subhanallah,
alhamdulillah kayak apa gitu aja ya. gitu. Biasain dari sekarang ya Nek ya, Iya. kayak tidurnya jangan terlalu malam lah Mm-mm. gitu intinya mah. Nah udah kayak gitu Nenek, kalau kemarin kan kita udah ngelakuin fancast, Nenek masih ingat? Ingat itu pantrang-pantrang, Iya. lambung, lemah, Hmm. jantung ya, Iya. ada di situ kan. Iya. Terus kalau misalkan kan Nenek usianya udah 70 lebih. 70 lebih. Kan kalau misalkan usia 70 lebih ini, kalau misalkan jalan kalau nggak hati-hati bisa jatuh. Terus Emang? kalau misalkan jatuh bisa nimbulin apa? Penyakit. Apa salah satunya? Tahu, nggak Kayak tahu. patah tulang kayak gitu atau kayak keropos patah kan tulang. ya. Iya. Jadi harus gimana Nan kalau jalan? Pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Kalau licin harus gimana? Pelan-pelan. Ya, terus harus hati-hati juga ya Nek Iya. ya. Iya. Oke. Nah, Nenek gimana tadi hasil dari penjelasan semua, hasil dari praktek tadi apa Nenek paham? Paham, narik napas, Iya. yang terus. Iya. Enggak juga nama kalau kamu gitu. Iya. Suka begini aja. Nah, gitu aja. Jadi nanti setiap kali Nenek sakit, gitu aja. Oh begitu. Jadi kempes. Iya. Supaya lebih enak. Apa ada yang ingin Nenek tanyakan dulu? Tanyakan apa? Udah tahu. Udah tahu ya? Iya. Alhamdulillah kalau Di gitu buku Nenek. ada ya. Iya, tinggal baca-baca lagi Iya. aja. Terus tinggal Keterangannya. mempraktekin apa yang udah kita obrolin sekarang Iya. ke depannya. Iya. Baik, kalau gitu Nenek jaga terus kesehatan Nenek, apalagi kan sekarang lagi di musim Covid ya. Iya. Harus selalu jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, Iya. kayak gitu. Iya. Cuci tangan. Iya, Sabun tuh bersih. biar jaga kesehatan terus kayak Biar gitu ya. itu rumput-rumput. Iya. Kalau gitu, ya pamit Nenek. Oh, Iya. itu dulu air.